isian mayonya kemana? Apa ketinggalan? Tapi kayaknya ini pasti akan ada di posisi belakang. Gue nggak suka, malah menurut gue tuh enak gitu dimakannya. Oh tapi memang 4.000. Ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel. Ketemu lagi di ini highly requested video. Kita akan nge-battle lagi dan ini adalah battle risol mayo. Kalau kalian nanya kayak kenapa nggak ada hujan, nggak ada angin, aku tetap battle risol mayo. Nggak tau kenapa lagi suka banget risol mayo. Kayak lagi pengen makan risol mayo terus. Dan setelah aku pikir-pikir, aku tuh cuman punya langganan risol mayo tuh dari satu brand doang. Dan kalian tahu nggak, langganan aku itu satu piece-nya harganya 35.000. Dan aku kayak lama-lama capek beli di situ, kayak mahal banget. Sedangkan aku sering lihat orang-orang yang jualan gitu 3.000, 6.000, bahkan aku nanya orang katanya 10.000 aja buat orang-orang risol mayo tuh udah mahal. So aku langsung kayak, terus yang gue beli sama ini 35.000, berarti mahal banget. Siapa tahu kita dapet yang lebih murah, atau misalnya nggak usah seenak yang 36 tapi enak aja. Kan aku setengahnya punya langganan baru. Nah ini kita akan battle, kita nemuin 13 brand dan kalian gak usah khawatir, ini tuh semua yang kita battle kita gorengnya baru di rumah. Jadi ini semua freshly fried dan kalian jadi bisa beli karena semuanya dijual secara frozen, bisa kalian beli mentah. Jadi mau kalian dimanapun nih yang nonton battle ini, siapapun pemenangnya kalian bisa beli dan bisa goreng di rumah. Jadi nggak ada yang nggak reachable buat siapapun di Indonesia gitu ya. Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe to this channel. By the way, karena di YouTube nih aku belum sempat share perjalanan diet aku. Mungkin yang di YouTube pasti bisa merhatiin gak sih perubahan badan aku. Walaupun misalnya aku tuh masih sering suka cheat ya, kayak misalnya kayak aku battle atau aku nge-review makanan. Tapi sekarang tuh aku nge-review makanan, aku lakuin syutingnya tuh seminggu sekali guys. Jadi sebenarnya aku tuh diet udah turun 16 kilo dan ini adalah produk yang beneran aku pakai. Kalau kalian tahu aku tidak akan merekomendasikan produk yang gak aku pakai ya guys. Ini adalah before, kan bisa lihat badan aku di sini. Dan ini adalah afternya. Ini jadi turunnya tuh sekitar 15 kilo dan aku tuh masih berjuang terus karena kemarin tuh aku naiknya kan 35 kilo guys. Jadi turun 15 kilo aja, aku sebenarnya masih harus turun 20 kilo lagi. Ini sekarang juga aku masih proses ongoing diet. Pakai Kids Slimmy nama produknya. Ini tuh gunanya untuk menahan nafsu makan. Jadi aku merasakan banget tuh nahan nafsu makannya dan memperlancar buang air. Aku minum obat ini tuh cuman pagi hari aja 2 kapsul setelah sarapan. Nah kalau si tehnya ini diminumnya itu malam hari sebelum tidur. Ini adalah perjalanan aku. Ini aku udah sambil upload biar kalian lihat ini beneran aku minum. Memang jarang aku upload tapi selama aku minum tuh aku selalu dokumentasiin kayak gini biar kalian tahu aku beneran minum. Kalian juga bisa lihat di Instagramnya Kids Slimmy banyak banget before after orang yang turun banget timbangannya pakai ini. Pola diet aku defisit kalori. Aku tetap makan sehari 3 kali. Nah cuman memang kekurangan aku olahraganya tuh cuman seminggu 3 kali dan kadang aja aku skip gitu ya. Jadi kalau kalian bisa diet kayak aku dengan defisit kalori dan olahraganya lebih rutin plus tambahin ini Kids Slimmy, aku yakin kalian bisa lebih cepat lagi dari aku. Langsung follow aja Instagram mereka atau mau check out juga bisa ada di toko Oren. Aku cuma mau share info ini jadi kalian bisa lihat perbedaan foto before dan ini afternya. Semoga membantu infonya. Sekarang kita langsung mulai battle risolnya. Aku menjelaskan dulu selera aku. Ingat ya, video-video seperti ini balik lagi ke selera masing-masing, gak bisa dipaksain selera kalian sama aku. Jadi aku deskripsikan dulu selera aku. Kalau selera aku sama kalian berarti kalian nonton video ini akan mendapatkan pemenang yang kalian suka gitu ya. Nomor 1, jadi aku tuh udah agak ada perubahan selera risol. Dulu tuh aku suka banget risol yang tepungnya tuh pakai tepung panir yang agak kasar. Tapi kalau aku sekarang lebih suka tuh tepung panir yang halus. Jadi itu akan menjadikan suatu poin plus kalau yang jualan ini tepung panirnya lebih yang ke halus. Karena menurut aku yang halus tuh bikin kulit risolnya tuh lebih nempel dan kayak lebih gimana gitu, kriuknya tuh nggak berlebihan, nggak nusuk-nusuk gigi. Kedua, aku memang tipikal lebih suka kulit risol yang tipis. Jadi kalau menurut aku risol yang jualan kulitnya tebel itu udah pasti minus banget buat aku. Kayak isian sama kulit, banyakan kulit. Dan memang aku tipikal lebih suka kulit risol yang pakai campuran susu biasanya dibanding yang campuran air. Karena hasilnya tuh biasanya lebih melt, lebih tipis, lebih gurih dibanding yang pakai air. Kalau untuk isian mayonya sendiri, kalau kalian suka tipikal mayo yang asin gurih, berarti kalian udah pasti tidak satu selera sama aku. Jadi mendingan langsung keluar dari video ini. Aku sukanya risol mayo yang asin manis, harus ada manisnya. Dan aku nggak suka risol mayo yang kental. Aku suka risol mayo yang cair, yang kayak misalnya dimakan tuh kayak mayonya kayak, ngerti gak sih? Semakin mayonya keluar kayak air semakin suka. Kan ada beberapa orang yang malah lebih suka risol mayo yang kental kan. Gue gak suka, malah menurut gue tuh enak gitu dimakannya. Jadi makanya aku kalau risol mayo ujung-ujungnya bikin sendiri. Kemarin aku bikin sendiri dan puas gitu. Aku suka yang ada meltnya terus kayak cair. Jadi pas digigit tuh kayak
keluar gitu mayonya. Kalau kalian udah satu selera nih, lanjutin lah nonton video ini, berarti pemenangnya akan kita suka banget. Oke, sekarang nujum dulu. Ini aku pilih secara aesthetically pleasing ya, karena nggak bisa lihat dalamnya dan dari kayak bentukannya. Jujur ya, aku tuh sekarang sangat tergoda banget ngeliat yang nomor 10. Nomor 5 dan nomor 10 itu kayak pakai pancinya tuh bentuknya kotak, karena kelihatan dari hasil bentuk risolnya ngerollingnya itu bukan kayak dari hasil kulit yang bulat. Biasanya kalau hasil kulit yang bulat, arah gulungannya tuh lebih kayak ada lipetannya gitu loh di ujungnya, ngerti nggak? Tapi kalau yang kotak hasilnya biasanya bisa kayak lumpia, karena kalau risol yang kulitnya kotak tuh ngelipetnya tuh lebih gampang, lebih kayak ke arah kanan kiri, terus dia tinggal putar ke depan tuh lurus gitu. Jadi kalau secara ini, tebakan aku yang paling enak ya, harusnya nomor 10 dan nomor 8. Nomor 8 aku pilih karena dia kulitnya kelihatan kayak tipis banget. Kalau yang nomor 10 karena panjang, lebar, terus cantik banget gitu loh. Nah kalau buat aku, mungkin yang bakalan kurang enak ya, itu nomor 7 sama 12. 12 sih, kayak kenapa lo agak kayak putih banget lo gitu. Ini Risol apa Elsa? Oke, kita sebut dia Risol Elsa. Langsung sekarang kita mulai battle dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, langsung sekarang kita mulai battle-nya dari yang urutan pertama. Bentuknya seperti ini. Dia ukurannya medium ya, jadi nggak small, nggak besar banget juga. Tepung rotinya pakainya yang tepung roti halus, tapi kelihatannya tuh bukan tipikal yang mudah crispy gitu. Karena ini kita goreng juga udah lumayan lama, tapi nggak menjadi tekstur yang crispy banget juga. Kulitnya juga bukan yang tipis banget nih kalau aku pegang ya. Nih kayak gini, kita buka ya. Smoke beefnya dapetnya memang tidak terlalu banyak ya guys, hanya segaris ini aja. Ada telurnya dan smoke beefnya memang sedikit. Tuh lihat nggak? Sisa kulitnya banyak banget guys. Ini yang maksud aku nih, tipikal kulit yang tebel. Oke, jadi kalau dari segi kulit, memang kulitnya menurut aku ini tipikal yang masih agak tebal banget guys. Dan tepungnya juga antara tepung kasar sama tepung halus gitu loh, aku bingung. Dan smoke beefnya sedikit banget, itu doang sih. Dan saus mayonya nggak dapet sensasi gurih. Ini terlalu kayak saus mayo yang manis dan plain. Jadi kita nggak dapet umami sama rasa gurih. Tau kan rasa gurih dari minyak dan telur kuning mayo itu nggak ada. Jadi menurut aku yang ini belum aku bisa taruh di posisi depan, aku masih baru bisa taruh di posisi tengah belakang. Lanjut ke nomor 2. Nah ini yang kedua, ukurannya memang lebih kecil dari yang sebelumnya ya guys, tapi dia juga tipikal pakai tepung rotinya yang agak halus, bukan yang kayak kasar banget. Aku suka sih yang kayak gini, medium gitu ya. Nah kalau ini kulitnya nggak terlalu setebal yang tadi nih, kan bisa lihat ya tuh. Nah isian smoke beefnya juga lebih banyak dari yang tadi. Mayonya juga nggak terlalu kental ya, lumayan creamy cair gitu. Telurnya juga dapat 2. Kita cobain. Nah ini isian mayonya jauh lebih banyak, jauh lebih melting. Nah, kalau untuk kulit udah jauh banget lebih enak yang ini menurut aku dibanding yang sebelumnya. Ini kelihatannya kayaknya kulitnya tuh pakai tipikal yang pakai susu. Jadi dia tuh lebih mudah dicerna di dalam mulut, lebih melt gitu loh tipikal kulitnya. Isiannya juga lebih banyak mayonya, lebih banyak smoke beefnya, dan kayaknya kualitas smoke beef yang dipakai juga jauh lebih bagus karena rasa smoky-nya tuh jauh lebih strong. Untuk mayonesnya juga tipikal aku banget. Aku suka yang segini nih tekstur cairnya. Cuman memang secara flavor kayak mayones yang terlalu banyak campuran. Aku nggak tahu dia pakai air atau enggak ya guys. Tapi kayak mayones yang terlalu banyak dikasih air. Jadi memang rasa umami sama gurihnya juga masih kurang tuh ya. Enak apa enggak? Tapi ini udah lebih enak jauh dibanding yang nomor 1. Ini aku taruh di posisi tengah tapi depan gitu ya. Lanjut nomor 3. Nah kalau nomor 3 ini ukurannya lebih besar ya dibanding yang nomor 1 dan nomor 2. Tipikal tepung rotinya juga yang kayak nggak tepung halus banget tapi lebih menuju ke tepung halus. Kita akan coba buka ya. Oh dia tipis banget guys. Yummy banget nih kayaknya guys tuh. Tuh smoke beefnya juga dia pakai 1 slice gitu loh. Nih isiannya, mayonya melt dan banyak. Kulitnya juga tipis nih, mantep tuh. Jadi cuman langsung dari satu kulit langsung ke tepung roti gitu loh, nggak banyak lipetan. Ada telur, smoke beef, mayo, dia nggak pakai keju juga ya. Kayaknya nih aku bisa lumayan guarantee dia pasti pakai susu kulitnya, bukan pakai air. Karena jarang banget kulit risol yang pakai air bisa melt kayak begini di mulut. Karena aku kalau bikin kulit risol hasilnya mirip banget kayak gini. Dimakan tuh langsung kayak enak banget kulitnya. Isian mayonya juga dia keluar tuh, ada nih si asemnya, umaminya, manisnya tuh ada. Terus smoke beefnya juga di sini lebih kuat lagi, wangi smoky sama ukurannya lebih besar. Flavor wise dalamnya tuh mirip banget sama kayak aku lagi bikin di rumah. Racikan mayonya simple, nggak too much tapi flavorful, strong gitu.
Yummy. Lanjut nih nomor 4. Yang nomor 4 ukurannya tuh nggak besar, nggak kecil banget ya, kayak medium aja, tapi menuju ke kecil ya. Tepung rotinya tipikal pakai tepung panir yang kasar, bukan yang halus. Jadi memang ada kayak geradak-geradak crispy-nya gitu. Kita akan buka. Nih, seperti ini. Tipikal kulit risolnya nggak terlalu tipis ya, kan bisa lihat. Jadi dari kulit panir sampai ke dalam tuh ada masih berlapis-lapis gitu loh. Tapi dia tipis kulitnya, nanti kan mungkin karena kelebaran kali ya antara kulit sama isian, jadi dia ngelipatnya tuh harus berkali-kali. Tapi kalau secara per lembar kulitnya sih tipis. Isian smoke beefnya lumayan banyak. Terus dia dapat keju. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kalau secara kulit ternyata dia tuh juga tipikal yang lembut tipis kayak yang nomor sebelumnya nih, yang enak, tapi nggak setipis yang sebelumnya. Mayonya juga dia lumayan umami, masih dapat ada rasa asin-asemnya. Tapi poin plusnya dia itu dikasih keju, jadi kalian tuh dapat rasa cheesy, ada asin-asin, jadi ada something lah di dalam. Walaupun di nomor 4 ada keju, aku tetap masih lebih suka yang ini. Jadi ini aku baru bisa taruh di depan kedua ya, setelah yang nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 5 yang bentukannya sangat amat cantik dan premium banget. Kalau kalian nanya, aku paling suka tipikal kulit risol bagian luarnya panirnya nih yang kayak gini. Kita akan buka. Nah, ini nomor 5. Kalian bisa lihat dia banyak banget ngasih keju, kayak keju parut gitu guys. Tuh, banyak banget keju cheddarnya. Smoke beefnya juga lumayan lebar. Nah, yang nomor 5 ini surprisingly aku kira dia bakal yang rasa asin mateh keju banget, karena kan keju parutnya banyak banget. Tapi enggak sih, rasanya lebih kayak ke mayones aja, mayones gurih manis, isiannya juga pas. Yang aku suka banget dari sini sebenarnya mayonesnya sama kulitnya, sama menurut aku ngebuletinnya tuh cantik banget. Jadi kayak kalau kita beli, apalagi kalau buat ngasih orang, ini tuh pantas banget, kelihatan banget premiumnya. Tapi nggak tahu kenapa, secara flavor wise aku masih lebih suka yang tadi aku taruh di posisi pertama. Tapi apakah ini enak? Iya, sama enaknya. Surprisingly nggak overwhelm cheese-nya gitu ya. Jadi aku taruh di posisi kedua. Lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 jujur ini kayak salah satu yang bentuk kotak tapi perfect gitu. Size-nya bener-bener kalau aku ngebayangin risol premium size-nya tuh segini. Terus bentuknya juga secantik ini. Tepung rotinya juga halus yang kayak bener-bener bagus banget nih, yang nomor 6 kayak gini. Tuh, bentuknya kayak gini. Kita akan buka. Tuh, lihat nggak kulitnya? Kulitnya dia tipikalnya kayak yang pakai tapioka banget. Jadinya makanya bisa mulur kayak gitu. Cuman ya memang ya bisa dilihat ini isiannya banyak banget dan melt. Oh, ini ternyata yang melt bukan kulitnya guys. Kejunya dia pakai keju melt juga. Nah, kalau secara lipetan kulit dia memang bukan yang tipis banget ya guys. Nah, tuh masih banyak sisa-sisa kulit kayak gini. Ini bener-bener yang kayak paling melimpah ruah. Langsung segera kita cobain. Kekurangannya hanya di kulitnya. Kulitnya terlalu tebal. Sayangnya itu aja sih. Nih, jadi kulitnya aja setebal ini guys. Dan rasa kulitnya tuh kayak bukan tipikal kulit susu. Masih ada padet yang kayak pakai airnya gitu. Cuman jujur, Mixture dari mayo, keju, sama pembuatan tepung roti dan bentuknya memang udah almost perfect sih menurut aku. Kalau diganti kulitnya, ini dia bener-bener bom banget. Kalau tingkat akurasi kemiripan isian sama yang aku buat, ini kemiripannya udah di level 90%. Karena kan aku pasti nyari yang mirip yang aku suka kan. Pasti yang aku bikin yang aku suka. Ini isiannya enak banget. Manis, gurih, asem, terus ada cheesy-cheesy-nya juga. Tapi lihat dong, dia mulur juga. Jadi ini antara juara posisi 1 atau kedua, aku masih belum tahu. Yang penting dia di depan karena enak banget. Lanjut nomor 7. Nah, dia mah tipikal yang memang kecil dan tipis ya. Dan memang bentukannya juga nggak serapi itu. Tapi lumayan sih, dia nggak pelit smoke beefnya. Yang isian mayonya sedikit sih. Bukan yang tipikal melting, ngerti nggak sih guys? Ini juga tipikal kulitnya nggak terlalu tipis dan melt di mulut ya, agak tebel. Dan kekurangannya dia sebenarnya satu sih, mayonya kurang banget. Smoke beefnya udah lebar dan besar. Maksud aku lumayan berani ya untuk ukuran risol sekecil ini. Smoke beefnya tuh gede dibanding yang lain. Ini aku taruh di posisi tengah nomor 2 dulu. Lanjut nomor 8. Jujur ini sampai saat ini yang masih paling gendut dari yang tadi kita udah lihat nih. Dan dia tepungnya yang paling tipis, tepung panirnya yang kayak paling halus banget, kayak tepung panir halus yang di blender lagi sampai halus banget. Ini dia saking tipisnya kulitnya sampai bisa kebuka kayak gini. Lala. Oh, ini dia ada paprikanya bahkan. Ini nggak main-main sih guys. Ini smoke beefnya ada berapa lapis? Aku nggak bisa hitung. Tapi ini smoke beef doang. Oh, pakai smoke beef yang slice gini yang panjang. Tuh dikasih 2 utuh kayak gini. Terus dilipat begini. Lihat sampai kita bongkar guys. Nah kulitnya tapi tipis tuh. Lihat kopong. Aku suka banget yang kopong begini. Ini mah namanya risol smoke beef. Mayo smoke beef. Terus dia harus nulis smoke beefnya smoke beef gitu.
smoke beef yang dia pakai tuh kayak 5 risol orang dia ditaruh di satu gitu. Jadi kalau orang 5.000 dia 25.000 aja ya udah. Jadi kayak ini tuh tipikal risol yang kayak kalian makan sekali terus kayak kalian cuma buat membanggakan ke orang kayak gue udah pernah makan itu gitu. Ini gak sih? Tapi bukan yang tipikal kayak pengen risol mayo. mau ini enak banget, premium banget, tapi bukan yang kayak daily kita mau makan risol ini enak, kurang mayonesnya, kurang meltnya gitu loh, terlalu ngedaging banget sama telur. Enak gak? Enak. Ini enak tapi aku masih baru bisa taruh di posisi ketiga surprisingly karena aku tahu banget kalau aku rekomendasi ini jadi pemenang pasti kalian nanti ujung-ujung kayak gak bakal beli ini terus karena ini bakal mahteh banget. Tapi enak gak? Enak. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke 5 risol terakhir kita, yaitu nomor 9 sampai 13. Dan ini bentuknya paling jumbo-jumbo sih dia di 5 terakhir ini. Lanjut ke nomor 9. Ini kalau nomor 9 aku lihat bukan yang besar banget, gak kecil banget juga ya, medium size. Tepungnya juga tipikal tepung panir halus. Aku gak nyangka kalau ternyata lebih banyak yang pakai tepung panir halus ya. Dibuka. Nah ini guys, risol yang sisa kulit lipetannya sebanyak ini. Dan ini bukan smoke beef sih, jujur. Ini kita cobain aja ya. Ntar aku mau cobain yang tanpa sosisnya karena menurut aku rasa sosisnya agak mengganggu rasa dari si risol mayonya. Yang ini kayaknya memang bukan selera aku aja karena menurut aku kulitnya juga terlalu tebel ya guys, terlalu bulit banget. Sama isiannya juga kan dikasih sosis. Nah sedangkan sosisnya juga kebetulan pakainya yang kualitasnya yang kurang. Dan rasa mayonya sih sebenarnya bikin aku kurang suka. Dan menurut aku bukan selera aku tuh rasa mayonya kayak bener-bener manis aja gitu guys. Jadi pas dimakan tuh kayak orang makan dessert tapi keselip sosis di dalamnya. Maaf banget. Tapi tenang aja, UMKM-nya nggak akan kita spill. Tapi kayaknya ini pasti akan ada di posisi belakang. Lanjut, ini yang paling aku penasaran banget yaitu adalah yang nomor 10. Karena kalau aku udah di sebuah risol, aku kayak gini gak sih? Tinggi, kurus, garing. Kalau misalnya risol, ini tuh Miss Universe gitu. Dia tinggi, menjulang, panjang, cantik gitu kan. Oh, ini mirip yang tadi juga nih. Isiannya banyak keju cheddarnya gitu guys. Ini smoke beefnya juga lumayan besar ya. Nah, tapi dia lebih kayak ke keju cheddar nih. Oh, memang jumbo sih dia guys. Lihat ya isiannya sebanyak ini ya guys. Ini juga masih full keju. Risol Miss Universe kita cobain. Oke nih aku mau pelajari dulu kulitnya ya guys. Karena kalau secara flavor wise, campuran mixture mayonya tuh kayak nothing special gitu. Ngerti gak? Kayak udah mayo, creamy manis. Tapi bukan yang kayak gitu. Kulitnya tuh lembut sebenarnya. Tapi bukan yang sampai melt kayak yang pertama itu. Kalau kalian mau beli ini tuh lebih kayak ke arah kalian emang pengen makan risol mayo jumbo. Tetap enak guys. Karena dia premium banget. Ada kejunya, telurnya banyak. Tapi kalau aku lagi ngidam risol mayo, aku lebih tetap memilih mayo sama kulitnya melt. Tapi apakah ini enak? Enak juga. Jadi ini baru bisa aku taruh di posisi kelima. Lanjut nomor 11. Kalau dari ukuran standar aja kulitnya, tapi sama nih masih pakai tepungnya tepung halus. Kita buka. Tapi kelihatan ya pada saat dicabut sih kelihatannya tekstur kulitnya bakalan tipis. Tapi tetap lihat kan sisa lipatannya tuh. Biasanya tuh karena panci yang digunakan tuh buat kulit terlalu lebar. Sedangkan isiannya nggak sebanyak itu. Lihat nggak? Dia dapat smoke beef, sosis, keju, telur. Jadi isiannya tuh banyak banget. Sebenarnya cuman mayonya nggak melt dan nggak banyak. Tapi pilihan isiannya dia yang paling banyak sih. Ada sosisnya juga soalnya. Aku jujur pengen bertanya sebenarnya nanti sama yang nomor 11. Apakah ini aku lagi sial atau memang kalian jualnya nggak ada mayonya? Aku kayak merasa kayak orang makan kulit risol diisi telur, keju, daging. Jadi seret gitu dimakannya guys. Dan ternyata kejunya juga keju yang diparut. Cuman karena menyatu jadinya begini. Kayak kurang sausnya gitu ya. Jadi ini aku masih taruh di posisi belakang tapi nggak paling belakang ya. Lanjut nomor 12. Ini yang tadi warnanya tuh putih banget yang kita sebut risol Elsa. Tapi udah kita goreng lagi biar lebih panas. Dia pakai tepungnya tepung yang panir yang kasar ya. Yang bener-bener crispy gitu. Ah ini kayak pakai telur omelet ya. Pakai scramble egg ya. Telur kuning. Terus dia kayak dikasih saus sambal juga gitu. Jadi kayak ada spicy-spicy-nya. Baru pertama kali kayak aku menemukan risol kayak bener-bener telur kuningnya tuh digerus bareng mayonya gitu. Jadi melt banget loh, jadi kayak creamy banget dalamnya. Ini sebenarnya menurut aku ide yang bagus banget karena bikin tekstur dari mayonya tuh jadi kayak ada kayak legit-legit telurnya gitu kan. Cuman ya kekurangannya dia memang di isiannya, kayak smoke beefnya terlampau sedikit sama kulitnya terlampau tebel banget lipetannya lihat guys. Kulitnya tuh ya, jadi kayak rasa banget kayak makan kulit risol gitu isiannya. Dan kulitnya ini kayak kurang tapioka gitu loh, jadinya tekstur kulitnya tuh kayak berongga air banget. Tapi untuk idenya dicampurkan telur kuning, menurut aku ini ide bagus banget. Nah ini terakhir nomor 13, terbesar, terbuat gede banget, kotak kayak gendut. Waduh.
Oh, isinya full sosis guys. Sosis mini utuh, telurnya telur omega. Nah, tapi dia isian mayonya seenggaknya melt dan banyak gitu. Kulitnya juga nggak yang berlel. Jadi walaupun gede, tapi dia sisa kulitnya tipis. Ngerti kan? Jadi ini bukan permasalahan antara gede kecil doang. Makanya kalian kalau bikin risol harus dilihat portion antara kulit sama isian juga jangan terlalu beda banget. Nah, ini contohnya walaupun risolnya gede, tapi sisa kulitnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi nggak ngaruh ya. Bukan karena risolnya gede berarti bakal sisa kulitnya banyak. Enggak, ini buktinya tetap tipis nih, tetap bagus. Kayaknya memang bukan selera aku aja risol mayo dicampur sosis deh guys. Kayaknya emang aku sukanya risol mayo yang pakai smoke beef deh. Kayak menurut aku rasa smoky di smoke beef tuh ngebantu banget ngebalance aroma dari mayo sama telur. Sedangkan kalau sosis sendiri tuh dia udah punya aroma another mahteh part 2 gitu. Jadi kayak ada 3 kemahtahan dalam satu makanan. Gak tau kenapa sosis tuh sama smoke beef beda loh guys rasanya. Kayak kalau smoke beef tuh malah dia kan kuat tuh aroma smoke-nya. Jadi ngurangin aroma telur sama mayo. Kalau ini tuh menambah-nambah gitu loh di dalam mulut tuh jadi kayak lu banyak banget sini yang ngajak ribut hidung gitu. Jadi pas ditelan tuh kayak Aku sudah tidak kuat lagi. mayonya sebenarnya dia enak, tapi dia memang tipikal yang lebih ke asin ya guys. Berarti ini posisi tengah ketiga. Sekarang mari kita spill siapa pemenang dan siapa yang kurang beruntung di episode Beta Risol kita kali ini. Oke, setelah aku coba-coba ulang, ini keputusannya di posisi tengah. Nah, pertama nih ada nomor 5 yang tadi memang dia itu isiannya tuh banyak guys. Nomor 5 harganya berapa per piece-nya? Sebenarnya kalau untuk menurut aku 9.400 untuk segede nomor 5 gak bisa dibilang mahal. Jadi menurut aku kalau secara harga udah gak overpriced. Siapa dia? Risol Padilo. Padilo. Oh, ini tiktokers. Oke nih punyanya tiktokers harganya 9.000. Menurut aku oke, isiannya juga dia berlimpah dan gak overpriced. Lanjut ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini warning ya, karena dalamnya tuh ada sosis. Tapi tetap aku taruh lebih di depan. Karena sebenarnya kalau buat kalian yang suka sosis akan suka ini gitu. Aku sukanya di sini tuh karena satu size-nya besar banget. Dua, kulitnya tipis. Yang aku kurang suka memang di sini sosis sama rasa mayonya terlalu asin. Tapi menurut aku masih mungkin banyak yang suka. Nomor 13 adalah Fat Risol. berapa harganya? 15.000. Balik lagi kalau menurut kalian worth it atau enggak, aku balikin ke kalian. Nomor 2, nah ini tuh yang paling basic aja sebenarnya. Dia juga bentuknya kecil dan neko-neko gitu loh rasa. Tapi menurut aku kalau dimakan tuh nggak enak. Tapi bukan something yang kayak wow juga, tapi bukan yang nggak enak juga. Nomor 2 harganya? Ya berarti worth it lah. Siapa dia? Mama Yeni. Oh, tahu gue banyak yang rekomendasi loh, perlu nyobain. Oke. Risol Mama Yeni ya. Nah, ini untuk nomor 12. Kalau misalnya dia improve ke rasa kulit, menurut aku dia bisa enak banget sih. Ini tuh yang tadi telur kuningnya kemix sama mayo gitu. Tapi masalahnya kulit risolnya tuh terlalu berongga, kayak bukan kulit risol yang melt mulus lentur gitu. Harganya berapa? Untuk 14.000 sih kulitnya harusnya di develop ulang sih menurut aku. Kalau untuk 14.000 udah mulai di range harga yang pricey. Jadi memang harus masukan dari aku, semoga diterima ya. Kulitnya mau wajib banget dibikin lebih enak. Siapa dia? Verina. Banyak banget yang nyuruh gue nyobain dia. Tadi aja pas aku bilang aku mau Beta Risol di Instagram tuh semua langsung kayak Verina. Oh ini Verina. Jujur memang isiannya enak, aku akuin guys. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini aku taruh di sini karena kekurangannya hanya lagi-lagi di kulitnya yang terlalu banyak dan juga isiannya masih terlalu sedikit. Nomor 7 harganya berapa? 7 harganya 10.000. Kalau ini overpriced karena kecil banget. Siapa dia? Tidak sesuai dengan nama brandnya kayak gitu ya. Aku nggak akan spill karena menurut aku dia udah dijatuhnya udah overpriced. Jadi namanya dia tuh sesuatu yang seakan-akan tuh itu gitu. Sorry banget. Tapi kita nggak spill. Lanjut posisi belakang. Ini di posisi belakang semuanya akan aku blur cuma karena aku kepo aja sama harganya. Jadi tetap aku akan spill ke kalian. Nomor 1 ini aku taruh di sini karena satu kulitnya itu tebel banget dan nggak melt sama sekali. Mayonesnya plain banget, nggak ada umaminya sama sekali. Lah tuh pas disisain gini aja pas dilihat ini beberapa kulit doang. Harganya berapa? Oh tapi memang 4.000. Ajar. Gak apa-apa deh, kasihan. Kalau 4.000 kirain 14.000 siapa? Oke lanjut nomor 11. Nomor 11 ini sebenarnya dia tuh udah enak loh guys. Dia maksudnya tuh kayak niat banget. Ada smoke beef, ada sosis, ada telur. Tapi isian mayonya kemana? Apa ketinggalan? Atau lagi pas kerokan terakhir abis kayak ya udahlah kebetulan sial di review gue. Karena ini bener-bener gak ada isian mayonya jadi enak dimakannya. Harganya? Harganya 12.000. Harusnya di 12.000 nggak mungkin nggak ada mayonya karena dia isinya ada smoke beef sosis. Siapa? Lumayan terkenal guys. Nah ini di posisi terakhir karena jujur ini tebakan aku ini harganya 3.000. Ini pakai sosis cem, terus kulitnya berkulit yang bukan tepung premium gitu. Dan kulitnya juga kayak kulit yang terigu pakai air, nggak ada legit-legit susunya sama sekali. Dan mayonesnya juga bener-bener manis yang kayak mau nangis manisnya. Harganya berapa? Nggak di atas 5.000 kan? Di atas 5.000, nggak di atas 8.000 kan? Di atas 8.000.
Parah banget sih jujur. Ini gue kira 2000-an. Karena waktu kemarin gue di pesantren makan risol jualan ustazah tuh harga 2000. Itu lebih enak dari ini. Berapa? 11.000. Ini tepuk tangan gak sih nomor 1 kayak Gila, berani banget loh. Gitu. dia dengan rendah hatinya 4000, ini dengan sombongnya 11.000. Siapa sih yang jualan? Terkenal banget loh guys dia. Berarti kalian seleranya aku pertanyakan loh. Sumpah ini banyak loh yang rekomendasi suruh nyobain ini. No! Lanjut ke pemenang kita. Oke, setelah mencoba-coba berulang-ulang dengan kegalauan ini, kalian harus catat ya, juara 1 sama 2 kita ini bener-bener memiliki keunggulan yang sangat berbeda. Jadi juara 1 kita ini tetap aku jadiin juara 1 karena menurut aku kita mengingat risol mayo klasik itu yang nomor 3 menurut aku. Dia bisa disebut perfect karena kulitnya setipis itu, semelt itu. Mayonya juga enak, tapi dia dapat asam, dapat asin, dapat manis. Smoke beefnya bukan terlalu banyak. Jadi kayak like kalau kalian lagi nyarinya tipikal anak muda, ini kayaknya lebih buat orang-orang 30 ke atas. Kalau yang nomor 6 nih anak-anak muda yang bener-bener kayak mau sampai basah mayo dan keju melt, tapi dia nggak enak ya, tetap enak nomor 6. Nomor 4 adalah ketika kalian pengen makan yang teksturnya kayak nomor 3 tipis, tapi pengen mayonya lebih banyak. Jadi ini tiga-tiga sebenarnya mirip-mirip. Nah nomor 8 ini beda lagi. Ini adalah kalian harus cinta banget sama daging. Nomor 10 aku taruh sini karena dia gede aja sih, gede terus isiannya banyak. Nah teman-teman mulai dari nomor 10 dulu. Harganya berapa dulu satunya? Parah banget loh, tadi yang 11.000, ini yang 11.000 guys, ini yang 12.000. Makanya nonton battle aku tuh bermanfaat sekali untuk kalian, bukan buat aku doang. Ini worth it banget berarti. Siapa dia? Namanya Gan. Congratulations, risol mayo Nyonya Gan. Ada di posisi kelima, enak, besar, puas makan. Nomor 8, gak usah nanya, udah tahu gue. Pasti nih pastelicious. Nah ini langganan aku guys. Dan memang kan dari tadi kita review gak ada yang segila dia ngasih smoke beef ya. Nah kalau kalian pengen nyobain risol 35.000 ya ini pastelicious. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini harganya berapa? 9.100. Oke banget sih. Gue gak bisa bilang ini murah ya, karena dia juga size-nya gak sebesar itu. Tapi untuk sebenarnya 9.000 tapi enak. Secara price point memang masih lebih worth it nomor 10 karena gede ya. Tapi ini rasanya memang enak. Siapa dia? Risol Umi. Oh, risol Umita, juara 3 kita. Yeay. Nah, ini gue udah penasaran dulu. Nomor 6 harganya dulu. 9.400. Worth it banget. Siapa dia? Mbak Di. Oh, risol Mbak Di. Aku tahu banget nih di TikTok lagi viral. Mbak Di, masukan dari aku, coba kulitnya Mbak Di. Kulitnya lebih dibikin lebih tipis dan lentur. Pasti bakal lebih enak. Kalau isiannya udah pol banget. Dan sekarang nomor 3, harganya dulu. 8.400. Cuma beda 1.000 ya. Tolong dong yang nomor 3 tambahin mayonya. Lo kalau tambahin mayo, lo udah nggak ada yang bisa ngalahin kulit lo. Kulit lo tuh perfect. Siapa dia? Aspana Risol. Congratulations, ini pemenang juara 1 kita adalah Aspana Risol. Siapa yang udah pernah nyobain Aspana Risol, komen di bawah aku pengen tahu. Atau kalian juga baru tahu Aspana. Kalau aku baru tahu dia ada nama brand Aspana. Keduanya adalah Risol Mbak Di, ini ada di TikTok juga. Yang ketiga Umita Risol, itu adalah 3 pemenang battle Risol aku. Coba komen di bawah, misalnya kalian punya langganan Risol apa yang enak yang aku nggak ikutin battle di sini, aku pengen tahu. Dan komen juga kita abis ini battle apa lagi, aku pengen tahu. Nanti aku baca komen kalian. Makasih yang udah nonton, thank you for watching. I'll see you in my next one. Bye bye.